Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang metode pengujian umur simpan dengan model sorpsi isotermis air, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan MSI ya, Moisture Sorption Isotherm, atau kadang-kadang disebut juga dengan pendekatan model kadar air kritis, karena salah satu parameter yang penting dalam menentukan umur simpan di sini adalah menggunakan parameter kadar air kritisnya. Baik, kita akan mulai ya. Jadi kita sedikit refresh kembali ya mengenai metode umur simpan dengan teknik ASLT ya. Jadi bahwasanya dengan ASLT ini ada dua pendekatan ya, Accelerated Shelf Life Test, jadi metode yang dapat cepat, bisa dengan menggunakan model Arrhenius ya. Masih ingat ya model Arrhenius? Kira-kira apa penggunaannya? Jadi kita menggunakan model Arrhenius jika penurunan mutu suatu produk itu sangat dipengaruhi oleh perubahan suhu. Jadi parameter suhu sangat menentukan terhadap perubahan mutu dari produk ya. Contohnya kerusakan vitamin C ya, perubahan dari aspek sifat-sifat flavor ya, biasanya karena suhu ya. Ketengikan, reaksi oksidasi ataupun perubahan warna itu biasanya sangat dipengaruhi oleh kondisi suhu. Nah, sedangkan untuk model sorpsi isotermis ini ya, atau kita sebut dengan sorpsi isotermis air ini adalah kita gunakan untuk penurunan produk pangan yang sangat dipengaruhi oleh perubahan kelembapan ya. Jadi contohnya perubahan-perubahan mutu seperti produk itu menjadi melempem ya. Jadi awalnya renyah menjadi melempem, kan melempemnya karena menyerap air ya produknya, sehingga atau terjadi peningkatan kadar air sehingga produknya menjadi rusak ya. Itu salah satu contoh. Kemudian kalau untuk produk tepung-tepungan, kadang-kadang kalau tepung-tepungan yang kita sebut sering rusak itu, pernah ketemu nggak kopi bubuk ya? Kopi bubuk yang biasanya yang 3 in 1 ya, yang dengan ada susunya atau ada creamernya ya, kadang-kadang atau sudah dikasih gula ya, kita beli di warung itu sudah padat kopinya ya. Itu karena ada penggumpalan ya. Jadi produk-produk powder menjadi menggumpal itu juga karena dipengaruhi oleh faktor kelembapan ya. Jadi inilah yang akan kita gunakan ya, metode sorpsi isotermis air ini untuk menduga pengujian umur simpan ya. Dan salah satu parameter yang penting adalah menggunakan kadar air kritis ya, sehingga kita sebut kadang-kadang dengan metode pendugaan dengan model kadar air kritis ya. Oke, langsung kita masuk ke Accelerated Shelf Life Test atau model umur simpan yang dipercepat dengan model sorpsi isotermis air ya. Jadi biasanya ini sangat digunakan ya untuk produk pangan yang kerusakan penurunan mutunya sangat dipengaruhi oleh perubahan kelembapan atau RH ya. Jadi dan memiliki ada requirement yang kedua ya, memiliki nilai kadar air kritis ya. Jadi kalau tidak ada kadar kritisnya ya berarti tidak bisa juga ya. Artinya mungkin produk itu lebih cepat rusak oleh faktor lain, bukan oleh kadar air ya. Jadi akselerasinya biasa dilakukan dengan menginkubasikan produk pada kondisi RH di atas normal ya. Nah, ada dua model yang bisa digunakan di sini ya. Ada dua jenis produk ya terkait dengan kadar air ini. Ada produk yang bisa mencapai keseimbangan ya, kesetimbangan dengan suatu kondisi RH yang dalam percobaan, sehingga kita gunakan metode 1 ya. Jadi ada dua model yang akan kita gunakan bersamaan Labuza metode 1 untuk produk-produk yang memiliki kadar air kritis dan juga bisa memiliki yang penting adalah bisa diukur ya kurva sorpsi isotermisnya, dan kita bisa menghitung kadar air kesetimbangan pada RH tertentu ya. Jadi pada RH kelembapan tinggi pun masih bisa dihitung. Nah, yang kedua itu model Labuza yang dimodifikasi ya. Itu karena biasanya digunakan untuk produk-produk pangan yang sulit untuk mencapai kadar air keseimbangan ya, karena produk tersebut biasanya memiliki kadar gula yang sangat tinggi. Jadi kalau gula ditaruh di tempat yang lembab gitu ya, peningkatan kadar air mencapai keseimbangannya itu tidak setimbang-setimbang, naik terus ya sampai nanti gula itu meleleh melarut ke air gitu ya. Jadi itu artinya kan sudah rusak ya, keseimbangannya sebenarnya sudah tidak tercapai lagi ya, naik terus gitu, nambah bobotnya itu nambah terus gitu, tidak mencapai keseimbangan. Nanti akan kita perlihatkan apa yang disebut dengan kadar air keseimbangan ya. Yang jelas ada dua persamaan Labuza yang kita pakai. Jadi di sini untuk model sorpsi isotermis ini atau model isotermis sorpsi air ya, ini
kita menggunakan persamaan Labuza ya. Jadi persamaan Labuza ada yang metode 1 dan persamaan Labuza yang dimodifikasi ya untuk metode 2 ya, untuk produk-produk yang tidak bisa mencapai kesetimbangan pada kondisi RH penyimpanan ya. Ini yang disebut dengan persamaan Labuza yang metode 1. Jadi rumusnya sangat simpel untuk menghitung umur simpan. T ini adalah T waktu umur simpan ya. Jadi T ya itu sama dengan ln dari ME. ME adalah kadar air kesetimbangan. Di sini ada keterangannya ya, kadar air kesetimbangan pada suhu dan RH penyimpanan ya. M0 ya, kadang-kadang ada yang menyebut juga dengan MI ya, initial ya, ataupun M awal ya, initial. Jadi nanti tergantung, boleh kadang-kadang kita sebut MI atau initial kan sama dengan M0 untuk titik 0 ya, titik awal ya. Jadi kadar air awal, kadar air awal produk di awal penyimpanan ya. Jadi kadar awal ya, M0 adalah kadar air awal. Berikutnya ME ini sama ya dengan tadi, kadar kesetimbangan pada RH penyimpanan. Nah, MC ini adalah kadar air kritis ya. Jadi yang disebut apa yang disebut dengan kadar air kritis, yaitu suatu level, suatu kadar air di mana produk itu sudah tidak bisa diterima lagi oleh konsumen ya. Jadi dalam menentukan kadar air kritis ini ya, mestinya kita gunakan adalah dengan menggunakan uji sensori ya, panelis. Jadi kita menggunakan panelis, produknya itu kita simpan pada kondisi RH tertentu ya, biasanya RH yang tinggi. Nah kemudian selama selang waktu tertentu ujikan ke panelis ya, untuk dimintakan skor kesukaannya, apakah masih bisa diterima atau tidak ya. Nanti pas saat produk itu tidak diterima oleh panelis, kita ukur kadar airnya, nanti kita bisa nah itulah level kadar air kritis kita sebut ya. Kita sebut kadar air kritis di mana pada kadar air tersebut ya, panelis sudah tidak menerima ya dari produk ya. Misalkan kalau untuk produknya yang biskuit ya, atau cookies, atau wafer ya, atau kerupuk atau keripik ya, itu biasanya kan kadar airnya naik gitu ya. Nah saat kadar airnya itu naik karena menyerap kelembapan, produknya menjadi melempem. Nah mendekati, mungkin belum sampai melempem, mendekati melempem itu sudah tidak diterima ya. Jadi itulah yang disebut dengan kadar air kritis ya. Oke, nanti akan kita bahas mungkin di slide-slide berikutnya. Jadi sebenarnya dalam pendugaan umur simpan dengan menggunakan kadar air kritis ini sebenarnya lebih simpel ya, tidak jelimet. Mungkin yang agak sulit adalah jadi kita hanya menggunakan persamaan Labuza ini, kemudian kita mencari nilai-nilai yang diperlukan ya untuk menghitung dengan menggunakan persamaan Labuza ini ya. Oke, kita lanjutkan untuk parameter K per X. Jadi K per X ini adalah satu kesatuan ya, bukan dua parameter, tidak satu kesatuan. K per X nyebutnya, Labuza menggunakan istilah K per X. Tapi sebenarnya kalau dari istilahnya ya, K per X itu adalah WVP ya, permeabilitas kemasan. Jadi untuk mencari nilai K per X itu sama dengan WVTR dibagi dengan delta P. Delta P ini adalah perbedaan tekanan uap air di dalam di satu sisi kemasan dengan kemasan yang lain. Jadi misalkan kalau kita menggunakan alat permatrong ya, biasanya kan permatrong itu menggunakan gas nitrogen sebagai eluen pembawanya ya, gas inet ya. Jadi ada nitrogen yang kering ya, artinya kadar airnya RH-nya kita anggap 0 ya, benar-benar nitrogen saja isinya, 100% nitrogen. Ada juga nitrogen yang gas nitrogen yang sudah dilewatkan dengan air ya, jadi dia dipaksa melewati air itu ya, membran air seperti itu, kemudian baru masuk. Jadi itu yang disebut dengan nitrogen basah dengan RH 100%. Jadi ada satu di dalam pengujian permatrong, nanti akan kita bahas lebih detail di slide berikutnya ya, di slide untuk membahas permeabilitas ya. Di sini yang jelas saya hanya mengenalkan dulu parameter-parameter yang nilai-nilai yang harus dicari untuk dapat menghitung umur simpan menggunakan kadar air kritis ya, dengan menggunakan persamaan Labuza. Jadi intinya kita mencari nilai-nilai ini kemudian langsung menghitung, itu aja ya. Jadi tidak pakai menggunakan kinetika model Arrhenius ya. Kalau ini kita hanya langsung asal udah dapat nilainya masukkan dalam rumus ini gitu, rumus Labuza ya, yang metode 1 ini. Nah A ini adalah luas permukaan kemasan ya, WS ini adalah berat solid ya. Jadi berat solid artinya
bobot solid. Jadi kalau dalam satu kemasan itu isinya awalnya adalah netonya adalah 30 gram misalnya ya. Kemudian berat airnya, kadar airnya itu adalah 2% ya, 2% dari 30 gram. Jadi misalkan di sini adalah untuk berat air ya, kadar air awalnya adalah 2%. Ini untuk apa? Nafsa ganti untuk pen dulu ya. Jadi misalnya nih Kak, kita memiliki susah mencari kursornya nih. Oke, di sini saya tulis di sini ya, kadar air sama dengan 2%. Ini kadar air berat basah ya. Artinya jumlah air per 100% itu adalah 100% bobot bahan ya, itu adalah air solidnya adalah 98% ya. Jadi berat solid ada 98% ya. Kalau airnya 2% ya. Nah, jadi berat solidnya, bobot solidnya adalah 98% dikalikan netonya. Misalkan neto kemasannya adalah 30 gram gitu ya. Berarti bobot solidnya adalah 98% dari 30 gram ini adalah solid ya gitu. Jadi itu kira-kira cara untuk mencari apa nilai dari bobot solid ya, berat solid ya. Jadi yang berikutnya ya, kita akan mencari nilai P0 ya. P0 itu disesuaikan dengan RH dan suhu penyimpanan, terutama suhunya ya, karena nanti ada kita cari adalah dari suatu tabel ya, biasanya sudah ada pustaka. Ini adalah tekanan uap air murni pada suhu tertentu ya. Jadi tekanan uap air murni ya, tekanan uap air jenuh pada suhu tertentu ya. Misalkan suhunya adalah 37 gitu ya, suhu derajat Celcius gitu untuk akselerasinya ya. Atau mungkin suhunya 30 yang diinginkan ya, 30 derajat Celcius. Nanti ada tabelnya ya, kita tinggal mencari nilai P0-nya berapa ya. Kemudian nilai B ya, ini yang agak sulit untuk menghitung nilai B ini. B ini adalah slope ya, slope pada kurva Shopsy isotermis ya. Makanya kita sebut dengan model Shopsy isotermis, karena kita nanti harus membuat suatu kurva Shopsy isotermis ya. Sumbu X di sini adalah AW ya, ataupun water activity. Sumbu Y-nya adalah ME ya, kadar X timbangan pada RH tertentu. Jadi nanti kita membuat percobaan, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi kita akan memiliki titik-titik hubungan antara AW dengan kadar air keseimbangan ya. Jadi ini yang disebut dengan kurva Shopsy isotermis ya. Ada yang bentuknya sigmoid, ada yang mendekati bisa dibuat garis lurus, dan nanti parameternya kita bisa melihat dengan koefisien linearnya aja ya, nilai R kuadratnya berapa ya, maaf, nilai R kuadrat. Oke, jadi nilai R kuadrat akan bisa menentukan apakah kita bisa dipakai model linear atau tidak. Kalau tidak, berarti kita bisa menggunakan model-model yang lain ya, dengan model PET, CAP dan lain-lain ya. Ada model CAP ya. Jadi ini ya intinya. Jadi dengan model persamaan Labuza ini ya, jadi sebenarnya model perhitungan umur simpan dengan kadar air kritis itu simpel ya. Hanya memasukkan nilai-nilai pada persamaan Labuza ya. Jadi kita mencari nilai-nilai yang diperlukan untuk menghitung umur simpan ini ya, seperti nilai ME, nilai M0 ya, kemudian juga nilai untuk nilai yang lain ya, untuk nilai-nilai yang lain seperti cover X-nya, nilai A-nya, luas permukaan kita hitung ya, berat solid, tekanan uap airnya ya, dan juga slope ya dari Shopsy isotermisnya. Nah, setelah kita dapat semua nilai ini, kita langsung masukkan dan kita peroleh suatu data ya, suatu hasil umur simpannya berapa dalam hari ya, karena nanti di sini nilai permeabilitas ini bisa dinyatakan dalam per hari ya. Oke, itu saya kira untuk pengantar awal. Jadi intinya kita dalam mendesain percobaan ya, ASLT dengan model kadar kritis, kita adalah mendesain untuk mencari nilai-nilai yang diperlukan ini ya. Jadi dengan kurva Shopsy isotermis ini kita bisa memperoleh nilai B dan juga memperoleh nilai ME ya. Jadi nilai ME ini bisa kita peroleh dari kurva Shopsy isotermis ya. Nanti persamaan kita bisa menghitung yang dicari apa. Nah, MC juga. Jadi kita menggunakan metode sensori ya, dengan menggunakan untuk mencari nilai kadar air kritisnya ya. Oke, jadi tahapan desain percobaan ya adalah yang pertama kita identifikasi karakteristik produk pangannya ya. Kemudian kita tentukan
metode analisis kadar airnya. Nah, ini yang penting sekali ya, apakah kadar air itu bisa kita gunakan dengan metode oven biasa ya. Oven biasa biasanya pada suhu 103 derajat Celcius ya, kemudian dikeringkan ya, sampai ya, oven pengering ya, bukan oven pemanggang, oven pengering sampai mencapai berat yang konstan ya. Setelah itu kita juga bisa ukur kadar air awal ya. Nah, ini penting sekali kadar air awal, karena ini nanti saat kita menghitung percobaan untuk membuat kurva subsidi isotermis ya, kita gunakan data kadar air awal ini penting. Begitu juga untuk model kadar air kritis ya. Jadi saat kita masukkan sampel ke chamber ataupun ke desikator yang memiliki kelembaban yang tinggi misalkan ya, yang berbeda dengan kondisi ruang gitu ya. Nah, itu nanti kita amati kan pertambahan beratnya ya, atau mungkin dia penurunan bobot, biasanya menambah karena awalnya itu sangat rendah kan kadar air yang produk kering ini. Jadi akan terjadi peningkatan bobot ya. Nah, jadi setelah kita tahu kadar air awal itu, jadi cukup sekali aja kita mengukur kadar air itu dengan alat ya. Jadi berikutnya saat kita mengukur kadar air kritis maupun juga ME ya, mencari kadar air kesetimbangan ya, itu nggak perlu dengan alat terus ya. Jadi cukup sekali kalau udah dapat datanya. Berikutnya, kalau ada terjadi perubahan berat ya, yang berubah itu adalah berat airnya ya, baik itu mau nambah mau berkurang, itu adalah berat airnya yang berubah gitu. Jadi otomatis dari perubahan, kalau kita sudah dapat data awal kadar air ya, kita bisa menghitung kadar air yang setelahnya ya. Oke, kemudian jadi percobaan kurva subsidi isotermis adalah kita melakukan penyimpanan ya, sampel pada kondisi RH yang bervariasi ya. Jadi nanti akan kita peroleh hubungan antara AW dengan ya, AW water activity ya, dengan moisture equilibrium pada AW tersebut ya. Nah, nanti dari persamaan subsidi isotermis ini kita bisa menghitung kadar air kesetimbangan ME pada suhu penyimpanan yang diinginkan, dan juga bisa menghitung nilai slope ya, nilai B yang tadi diperlukan ya. Setelah itu untuk menentukan permeabilitas kemasan ya, umumnya bisa dimintakan ke supplier kemasannya ya, supplier kemasannya, atau mungkin bisa juga diukur sendiri ya. Jadi kalau saya menyarankan diukur sendiri. Kenapa? Karena kalau diukur oleh pabrik kemasan ya, umumnya itu yang diukur adalah filmnya, film flatnya. Jadi kalau kita gambarkan itu, kalau yang diukur oleh pabrik kemasan ya, itu adalah permeabilitas di filmnya ya. Padahal kalau kemasannya itu nanti sudah berupa kantong ya, kantong kemasan ya, itu jadi ini sudah berupa ada produknya ya. Nah, ini kan sebenarnya yang resiko bocor justru di sambungannya ini ya, di sambungan. Kadang-kadang di sini di dalam badan lembaran film kemasannya ini sudah oke ya, sudah bagus, tapi di sambungannya mungkin ada. Jadi sebenarnya lebih valid kalau kita ngukur permeabilitas itu diukur sendiri aja dengan dengan metode gravimetri ya. Mungkin nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Oke, nah setelah kita peroleh semua data-data yang diperlukan pada persamaan Labuza ya, nanti kita bisa memasukkan ke nilai sini ya. Jadi bisa digunakan untuk menghitung umur simpannya dengan menggunakan persamaan Labuza ya. Nah, nanti bisa juga setelah ditentukan juga dilakukan monitoring ya, verifikasi benar nggak gitu ya. Jadi kadang-kadang untuk produk-produk chips ya, kerupuk, keripik ya, kalau kita gunakan kemasan yang sudah bagus ya, misalkan dengan aluminium foil ya, yang sudah multi layer ya. Biasanya kan multi layer aluminium foil itu nggak mungkin aluminium foil aja ya. Tadi plastik biasanya ada PET atau PP, aluminium foil, kemudian ada PP, bagian dalamnya biasanya ada polyethylene ya untuk sebagai adesifnya. Nah, itu kadang-kadang permeabilitas uap airnya sudah mendekati 0 ya. Kalau permeabilitas 0, otomatis nanti umur simpan yang diperoleh akan sangat tinggi ya. Kenapa? Karena semua bilangan kalau dibagi dengan 0 kan pasti mendekati ketinggian. Ini mendekati 0 kan, kalau kita gunakan data permeabilitas yang flat ini ya. Nah, itu harus diverifikasi. Jadi yang mana yang lebih cepat rusak? Sebenarnya kadang-kadang kerupuk kalau kita pengalaman beli di swalayan gitu ya, yang kemasannya sudah bagus,
biasanya yang lebih cepat rusak adalah perubahan rasa ya, entah itu tengik atau rasanya sudah berubah ya, sudah muncul aftertaste atau rasa yang tidak enak ya, meskipun masih renyah gitu ya produknya. Itu sering kita jumpai. Artinya apa? Artinya kerusakan karena oksidasi lebih tinggi ya, dibandingkan dengan perubahan oleh kadar air ini ya. Jadi mestinya pendekatan kalau untuk kasus seperti ini ya, meskipun produknya itu produk yang renyah ya, kadarnya ada kadar kritisnya, bisa mencapai kadar kesetimbangan ya, tetapi mungkin lebih tepat juga suatu perusahaan itu harus menguji dengan menggunakan Arrhenius ya. Kita sering juga ketemu biskuit ya, biskuit produknya masih renyah ya, tetapi rasanya sudah berubah ya. Itu artinya perubahan kimiawi lebih cepat terjadi. Oke, nah nanti ini adalah satu ilustrasi aja untuk awal ya. Jadi kira-kira seperti ini ya, kalau kita misalkan punya produk wafer ya, berat awalnya dalam basis basah ya adalah 20 gram. Ini biasanya tercantum dalam sebagai apa, neto ya, neto ya, yang neto kemasan ya, itu adalah 20 gram. Kadar air kritis ya dari pengujian dengan sensori ya, itu adalah 0,0412 ya. Perhatikan di sini satuannya adalah gram air per gram solid ya. Jadi kan bukan per 100 gram ya, jadi gram makanya kecil nilainya ya. Ini kalau dalam persen adalah 4,12% kadar air basis kering ya, tapi ini dinyatakan dalam gram per gram solid, jadi kecil ya, nggak pakai persen ya. Kemudian luas permukaan kemasan ya, kita ukur di dua sisi, yang flatnya diukur langsung ya, itu adalah 0,0150 dalam meter persegi ya. Jadi kalau kita ketemu ini adalah misalkan ukurannya 5 kali 15 gitu ya, 5 kali 15 ya, ininya 5, ininya 15 ya tingginya. Otomatis kan ini luas permukaan satu sisi kan 75 ya, dua sisi jadi 150-an gitu ya, jadi 150 cm. Nah kalau di dalam meter persegi menjadi dibagi 10.000 gitu ya, jadi 0,0150 ya. Kemudian kadar air awal produk ya, ini untuk basis basah ya, itu adalah 0,0122. Nah ini perhatikan nih, jadi ini juga dalam fraksi gram per gram ya, bukan per 100 gram, jadi tidak dalam persen ini. Jadi kalau dalam persen adalah berapa ini? Betul ya, jadi 1,22%. Ini kalau dalam persen itu adalah 1,22% ya. Ini. Oke, nah kemudian BVTR ini diukur ya, kemasannya BVTR itu diperoleh dalam gram H2O per meter persegi per hari ya, pada suhu 38 derajat Celcius, RH-nya 95%. Jadi biasanya asumsinya kalau RH 95% ini satu sisi 95, di sisi yang lain biasanya kita anggap 0% ya, 0%, karena yang tadi saya, meskipun kalau di lab kita menggunakan dengan metode gravimetri ya, kita isi satu cup, di dalam cup tuh isinya yang satu sisi itu diisi dengan CaCl2 atau silika gel yang menyerap air, yang sisi yang lain adalah garam jenuh ya, sesuai dengan garamnya ya, 95% misalkan. Jadi yang di dalamnya kalengnya itu adalah 0%, yang di luarnya 95%. Jadi nanti ada perpindahan air dari luar ke dalam kaleng cawan untuk chamber pengujian ya. Jadi artinya perbedaan RH-nya adalah 95% ya gitu. Jadi ini adalah 0,3367 ya, cukup tinggi ya. Kemudian kadar air awal basis kering. Nah ini nanti akan saya tunjukkan bagaimana konversi yang cepat caranya ya, cara mengkonversi dari basis basah ke basis kering ya, atau sebaliknya dari basis kering ke basis basah. Ada persamaan yang simpel ya, nanti akan kita bahas. Sebenarnya kalau kita ingin menguji ini ya, berarti tinggal dari sini ya. Kalau kita lihat kan kadar air di sini, maaf, kadar air awal mana tadi? Kadar awal di sini adalah 0,0122 ya, artinya berapa di sini? 1,22% adalah air, berarti berat solidnya adalah 100% dikurangi 1,22 gitu ya. Jadi nah nanti untuk berat solidnya artinya adalah kadar air basis kering, yaitu adalah berat air ya dibagi dengan berat solid ya. Ini tidak dalam persen ya, nggak pakai persen ya. Kemudian untuk bobot solidnya, setelah kita tahu kadar berat airnya ini, kan kita tahu porsi solidnya ya. Jadi porsi solidnya berapa kita bisa menghitung adalah bobot ini ya, bobot ini ya
dikurangi dengan bobot air saja gitu, itu adalah berat solid. Bisa dengan cara itu, atau persen dari solid ya dikalikan bobot netonya ya. Jadi ada bisa dengan beberapa cara ya untuk menghitung, tapi yang mudah mungkin karena data berat air sudah tahu, ini kadar airnya sudah tahu ya, 1,22% ini adalah berat air, bisa kita gunakan ini gitu ya. Jadi 20 dikurangi 20 kali 1,22% ya untuk bobot air. Jadi nanti itulah berat solidnya yang diperoleh ya. Oke, kemudian tekanan uap air jenuh kita cari nanti dari tabel ya. Ini misalkan untuk kondisi penyimpanannya diinginkan adalah di suhu 75 di suhu 37 atau 30 ya, RH-nya berapa 75% misalkan ya. Nah, nanti kita bisa mencari nilai P0. Kemudian untuk pengukuran WVTR ya, ini juga kita bisa mencari RH P0-nya ya, nilai P0 ya. Karena sebenarnya kan nilai RH ya itu adalah perbandingan antara P dengan P0 ya. Jadi tekanan uap air dibagi tekanan uap air murninya atau jenuhnya ya, kalikan 100 ya. Jadi nanti untuk mengembalikan perbedaan delta P ya, delta P-nya itu adalah P0 ya dikalikan RH, itu kan nilai P ya. Nilai P adalah P0 dikalikan RH ya. Makanya nanti delta P-nya perbedaan kemasan adalah perbedaan antara RH di dalam di sisi kemasan dengan sisi kemasan yang lain ya. RH-nya dikalikan dengan P0. Itu adalah nanti itu menunjukkan perbedaan nilai P ya antara di dalam dengan di sisi satu dengan di sisi lain dari kemasan ya. Jadi P1 kurang P2 dari saat pengukuran kemasan ya. Oke, nanti akan ada contoh perhitungannya ya, jangan khawatir. Kemudian permeabilitas jadinya bisa dihitung adalah WVTR dari data WVTR ini ya. Jadi WVTR dibagi dengan P0 dikalikan selisih dari RH. RH-nya adalah kebetulan yang tadi saya contohkan ya, selalu biasanya diasumsikan pengujiannya itu satu sisi adalah RH-nya 0, satu sisi lain adalah bisa 100% atau 95% tergantung dari kondisi chambernya. Ya, kalau kita bisa menggunakan seperti saya contohkan alat ya, permatrong ya, biasanya RH-nya 100%, makanya nanti 100% bagi 100 kan jadi 1 ya. Jadi kesannya menjadi WVTR dibagi dengan P0 saja gitu ya, karena delta RH-nya adalah 1 ya. Oke, jadi ini yang dihitung ya, karena ini RH-nya 95%, maka ini hasilnya adalah dari WVTR dibagi dengan P0 dikalikan nilai RH. RH adalah 0,95 ya, 95% artinya kan 0,95 ya. Jadi itu kita peroleh 0,0071 ya. Dari 0,3367 dibagi dengan P0, P0-nya diperoleh ya pada kondisi ini 49 dikalikan 0,95 ya, kita peroleh nih. Oke. Kemudian kita harus melakukan uji ya. Yang paling susah memang kalau untuk pengujian dengan pendekatan kadar air kritis atau dengan pendekatan sorpsi isotermis air ini ya. Ini adalah saat melakukan ini ya, agak ribet ya, bukan susah tapi sebenarnya agak repot aja kita harus, tapi sebenarnya tidak terlalu repot juga karena kadar air juga hanya dihitung di awal ya, berikutnya itu hanya nimbang saja perubahan beratnya itu bagaimana gitu ya. Nanti akan kita berikan ilustrasinya ya. Oke, jadi tahapan untuk melakukan pengujian umur simpan ya dengan kadar air kritis ini, yang pertama adalah identifikasi karakteristik produk pangan ya, apakah memang benar kerusakannya karena penyerapan air ya sebagai penyebab utama kerusakan produk ya. Tadi saya contohkan ya, yang utama adalah biasanya kehilangan kerenyahan ya, itu udah pasti salah satunya. Caking ya, atau mengempal ya untuk produk-produk powder atau bubuk bumbu ya, bumbu bubuk, sambal bubuk gitu ya. Biasanya sekarang kan banyak yang populer cabai bubuk yang sudah rasa ya, jadi sambal bubuk ya. Biasanya tinggal tabur gitu ya, sambal tabur itu kan juga cepat bisa menggumpal ya selama penyimpanan. Atau lengket ya, atau perubahan tekstur ya, itu ciri-ciri dari penyerapan air yang umpamanya ya. Jadi contoh ini produk biskuit dengan kemasan metalized plastik ya. Jadi sebenarnya saya contohkan tadi, kadang-kadang kalau kemasannya itu sudah kedap terhadap uap air ya, kadang-kadang kerusakannya bukan karena uap airnya ini lagi ya, tapi kadang-kadang justru
oksidasinya lebih cepat rusak ya. Sering kita ketemu produk biskuit yang masih umur simpannya itu masih kira-kira 3 bulan, 6 bulan lagi gitu ya, tapi produknya masih renyah ya, tetapi rasanya sudah berubah ya, sudah ada flavor aftertaste yang tidak enak gitu ya. Oke, jadi contoh ini karakteristik untuk biskuit ya. Jadi dari aspek tekstur ya, rasa, aroma, ternyata tekstur itu jadi parameter mutu sangat penting ya bagi produk-produk biskuit ya. Jadi kalau dilihat dari 30% ya, porsinya itu ditentukan oleh tekstur ya, sementara rasa hanya kurang dari 5%, aroma dan warna sedikit yang menyatakan. Ini dari aspek panelis ya, jumlah 30 panelis ya menyatakan tekstur yang paling penting ya. Oke, nah untuk penentuan metode analisis kadar air tadi saya contohkan bahwasanya metode kadar air awal produk itu sangat penting untuk diuji ya. M0 ya, kadar air awal, atau kadang-kadang disebut dengan MI ya, MI ya, moisture initial ya. Nah, kita mengukurnya bisa menggunakan metode oven biasa ya, 105 derajat selama 3 jam atau hingga mencapai berat konstan ya. Panduan ini jam ini sebenarnya hanya untuk guidance awal ya, tapi harus ada verifikasi beratnya sudah konstan ya, tidak menurun lagi gitu ya, tidak berubah lagi. Atau oven vakum ya, untuk produk pangan yang mengandung komponen mudah rusak atau volatil ya. Kemudian Carl Fisher ya, biasanya untuk produk pangan yang memiliki kadar air yang kecil ya, kadar air kecil ya, misalkan permen gitu ya. Hard candy ya, biasanya kan banyaknya glukos semua, jadi airnya sangat kecil itu ya. Jadi sangat kecil dan sulit untuk menguap airnya karena dia banyak komponen gula itu ya, jadi terikat oleh gula. Itu kadar airnya jadinya sulit untuk diukur ya, jadi makanya harus menggunakan Carl Fisher ya. Oke, jadi tentukan kadar air ini penting sekali karena data dari M0 ya, ini bisa berguna ya untuk menentukan nanti dari M0 ya, ataupun kadang-kadang kita sebut dengan MI ya, M initial ya. Ini nanti berguna untuk menghitung menggunakan untuk menentukan ME ya, ME moisture equilibrium ya, saat menentukan untuk kurva sorpsi isotermisnya. Jadi nanti yang disebut dengan keseimbangan itu adalah peningkatan berat airnya itu ya, peningkatan kadar airnya itu sudah konstan ya. Jadi nanti akan berikan penjelasan di slide berikutnya. Oke, tahap 3 adalah penetapan kadar air awal ya, M0, dan berat solid produk awal ya. Jadi untuk kadar air awal tadi sudah kita tetapkan dengan menggunakan alat ya. Kemudian biasanya ini untuk requirement-nya ya, untuk meningkatkan ketelitian ya, kita lakukan pengujian untuk pengujian kadar air awal itu sampai 10 kali ya, dan dihitung rata-ratanya ya. Kemudian kita bisa menetapkan berat solid. Tadi masih ingat ya, berat solid itu adalah fraksi solidnya saja gitu, berat solid itu ya. Jadi berat solid produk awal untuk setiap kemasan ya, setelah dikoreksi dengan kadar air awal dari produk ya. Oke, nah ini contoh untuk biskuit ya. Satuannya kita nyatakan adalah gram H2O per gram solid ya. Kemudian untuk kadar air awal, misalkan kita gunakan metode oven ya. Kemudian kita peroleh, nah misalkan kita peroleh dalam data ya, misalkan kalau Anda dapat data dalam gram basis kering ya, 0,0183 gram H2O per gram solid basis kering ya. Nanti bagaimana cara konversinya menjadi basis basah ya. Ini ada persamaan, sebenarnya saya tuliskan di sini ya. Jadi cara konversi kadar air basis basah ke kering atau sebaliknya. Nah, kalau kita yang diketahui adalah basis keringnya, kita ukur basis basahnya ya. Jadi persen kadar air saya singkat dengan M ya, moisture ya, kadar air. Jadi persen moisture basis basah itu sama dengan 100 dikalikan persen moisture basis kering ya, dibagi dengan 100 ditambah persen moisture basis keringnya. Jadi ini untuk mencari moisture basis basah. Sehingga biasanya kalau dengan basis basah itu lebih berguna ya, karena kita bisa mengetahui
berat solidnya itu berapa, berat airnya berapa, itu lebih mudah ya. Fraksi solid dan fraksi airnya itu lebih mudah dengan menggunakan kadar air basis basah ya. Kalau basis kering kan nilainya adalah kadar air nilai air ya, jumlah air dibagi dengan jumlah solid gitu ya. Itu basis kering. Nah, untuk mencari basis kering ya dari basis basah yang diketahui, kalau nanti ditanyakan adalah 100 dikalikan persen moisture basis basah ya, dibagi dengan 100 dibagi persen moisture basis basah ya. Jadi kalau dari basis kering kan karena harus biasanya lebih besar ya persen dari basis kering itu ya, maka ini 100 dikurangi persen moisture basis basah ya. Jadi ingatnya kalau harusnya lebih besar gitu kan, jadi tinggal itu yang mengingatnya ya. Kalau dari kering kalau dari kering ke basah kadar airnya biasanya kecil, makanya pembaginya harus ditambah ya. Kalau dari basah ke kering ya, biasanya kadar airnya adalah meningkat, makanya pembaginya diperkecil kan biar nilainya meningkat gitu. Jadi untuk mengingat-ingat ya, tapi di sini tinggal di gampang ya, BB ya, kalau berlawanan dari yang dicari ya. Itu saja untuk mengingat ya, memudahkan. Jadi ini sebagai contoh, kalau kita ingin mencari basis basahnya, itu adalah 1,83 ya dalam basis persen ya. Dibagi dengan 101,83 ya. Jadi dalam bentuk sehingga kita peroleh 0,0179711 ya. Untuk solidnya adalah bobot 1 ya, 1% dikurangi 0,0 berat kering ini ya. Jadi ini adalah fraksi solidnya ya. Kalau kita ingin mencari berat solidnya ya, ini adalah fraksi kadar solidnya. Kalau kemasannya misalkan 220 gram ya satu kemasan, berarti berapa berat solid biskuitnya per kemasan ya, tinggal ini fraksi solid ini dikalikan dengan beratnya ini ya. Jadi kita peroleh ini ya, jadi 216,04 gram solid ya. Oke, ini sudah saya berikan juga contoh perhitungannya ya. Sehingga untuk fraksinya kita peroleh 98,203 ya. Kalau ini yang lebih pas ya mungkin untuk pengujiannya. Kadar solid per gramnya adalah 0,9820 ya. Oke, kemudian penetapan untuk kadar air kritis ya. Kadar air kritis seperti tadi sudah saya jelaskan di awal, itu adalah kadar air di mana produk tersebut sudah tidak bisa diterima lagi ya. Jadi biasanya digunakan dengan menentukan kerusakan ya berdasarkan menggunakan uji sensori ya, baik menggunakan panelis terlatih maupun tidak terlatih itu boleh ya. Jadi konsumen yang menguji boleh ya gitu. Kemudian jadi kadar air kritis ditentukan dengan cara produk disimpan pada kondisi RH yang tinggi ya, chambernya. Kemudian setelah itu dibuka ya, biasanya RH dan suhu tinggi akan lebih cepat ya, karena penetrasi transmisi gas uap air itu akan lebih intens untuk masuk ke dalam kemasan ya. Jadi nanti setelah 1 jam ya, atau setelah 2 jam, setelah 3 jam itu dicobakan ke panelis ya. Kalau sudah sampai level tidak bisa diterima, nah itu kemudian ukur ya, kemudian dihitung kadar air kritis, kadarnya berapa, itu adalah kadar air kritis ya. Jadi sebagai contoh ini, jadi kadar air dari scoring ya, biasanya ini ditetapkan 3 itu yang sudah ditolak gitu ya, 4 itu masih dianggap diterima ya. Kemudian ini adalah percobaannya. Jadi awalnya untuk saat kadar airnya di sini skornya masih tinggi 7 dan sudah turun 6, 7. Nah, kemudian saat mencapai 3 ini ya, artinya ini sudah ditolak dan kita ukur di sini adalah kadar kritisnya berapa ya. Sebenarnya ini bisa digunakan juga lebih tepat dengan menggunakan persamaan yang diperoleh ya. Jadi di sini kalau kita peroleh persamaannya Y sama dengan minus 52,395 X ditambah 10,268 ya, dengan R kuadratnya adalah 0,9499 ya, 0,95 ya. Nah ini untuk mencari nilai X atau kadar air kritisnya, itu tinggal dimasukkan nilai Y nya berapa yang skor. Mungkin kalau biar aman mestinya kita berikan 4 lah ya. 4 itu mesti kan netral ya, tengah-tengah. Kalau 3 ini takutnya sudah terlalu banyak
menolaknya atau sudah rusak sebenarnya gitu ya, seperti konsumennya sudah terlanjur nggak puas duluan gitu ya. Jadi misalnya 4 lebih aman. Nah itu dimasukkan sini, 4 sama dengan minus 52,395 X ya tambah 90,26. Nah nanti akan kita peroleh nilai X nya itu berapa ya, mungkin di sini kita ya. Jadi kalau nilai 4 ya berarti di sini nih ya. Jadi di sini karena mungkin ini peneliti ini pengen menggunakan 3 itu yang ditolak ya, artinya di sini kadar air kritisnya ya. Sebenarnya itu tinggal menentukan yang mana yang akan ditetapkan ya, keputusan manajemen yang biasanya menentukan ya dari perusahaan ya. Oke, nah ini dengan cara yang sama ya. Ini ada 2 persamaan untuk yang A itu yang merah, yang biru itu adalah yang B ya. Jadi nanti menentukan kadar kritisnya dari persamaan ini aja akan lebih akurat ya. Pada skor berapa ditolaknya, nah itu adalah nilai Y ya. X ini adalah nilai kadar air yang diinginkan ya. Jadi kalau Y nya ditolaknya 3 ya berarti nanti kadar air kritisnya kita hitung dari masukkan persamaan ini ya. Oke, ini adalah nah saat mengukur tadi saya contohkan mengukur kadar air kritis itu cukup sekali di awal saja kalau kita sudah memperoleh nilai M0 ya. Berikutnya kita bisa menggunakan data tinggal penambahan airnya berapa. Jadi misalkan kita sudah memiliki data ya, M0 itu adalah misalkan kadar airnya di sini berapa nih, kira-kira 0,05% ya di sini ya, kira-kira 5,5% ya kadar air awal. Ini kalau kita nyatakan dalam gram H2O per solid ya. Jadi ini dinyatakan basis kering ini ya. Oke, jadi nanti saat kemudian kita masukkan dalam chamber RH yang tinggi, kemudian setelah 1 jam kita ukur ya, misalkan sampel yang diukur adalah di sini 5 gram ya, bukan biasanya tadi berapa sampelnya, sekitar 200-an gram ya. Mungkin kita anggap aja ini sampelnya 50 gram lah. Jadi saat diukur untuk ke chamber percobaan ini ya, kita gunakan sampelnya 50 gram. Nah, masukkan chamber. Setelah itu ternyata setelah disimpan 1 jam pada RH tinggi naik menjadi 50 misalkan 0,9 gram ya. Nah, ini kan artinya pertambahan 0,9 gram ini adalah pertambahan dari air ya. Jadi ini adalah pertambahan dari airnya yang bertambah ya. Kalau airnya yang bertambah ya, maka nanti kadar airnya kan bisa kita sebut ini M1 ya, bisa tinggal menambahkan saja gitu ya. Jadi di sini kan misalkan berat airnya adalah untuk 5,5% ini adalah dengan sampel 50 gram ya. Nanti sebenarnya bisa diukur lebih mudah, kita gunakan awalnya adalah dengan basis basah ya, karena kalau basis basah itu kita pembaginya adalah berat total kan ya, berat total ya. Jadi akan lebih mudah. Atau ini juga bisa, solidnya kan akan selalu konstan. Jadi nanti kalau sudah ketemu di sini fraksinya ini nih, bobot airnya berapa, kan biasanya kalau kita ngukur ini kan sudah tahu ya, kita bisa menghitung, dapat data kadar airnya 5,5% basis kering ya, atau 0,05 ya, 0,05 ini 0,05 basis kering ya. Ini kan karena kita sudah menghitung data di awal ya. Jadi kalau kira-kira dengan kita punya 50 gram ya, nanti bisa di air awalnya berapa. Misalkan air awalnya adalah jumlah airnya adalah 5 gram ya. Saya bulatkan aja biar gampang ya. Jadi jumlah air awalnya 5 gram. Nah, saat kemudian disimpan menambah beratnya 0,9, berarti berat air di sini adalah menjadi 1,4 gram ya. Jadi nanti tinggal dibagi dengan solidnya. Solidnya kan tetap ya, kalikan 100 gitu. Nanti disimpan lagi pada jam yang kedua gitu ya. Nah, nanti nambah lagi berapa, misalkan nambahnya menjadi 65 gitu ya. 65 berarti yang naiknya adalah berapa, 15 gram gitu ya. Itu berarti penambahan dari airnya ya, itu adalah 15 gram gitu. Jadi itu adalah yang bertambah itu adalah airnya ya, fraksi air yang bertambah, solidnya tetap ya. Jadi nanti yang atasnya akan bertambah. Makanya di sini akan meningkat terus ya. Jadi ini jumlah airnya yang meningkat. Jadi pengukuran saat
titik di sini ya, kita memperoleh data kadar air di sini ya, di daerah sini tuh. Ini nggak perlu lagi ngukur pakai oven atau ngukur pakai calorimeter ya. Kita cukup ngukur itu hanya sekali di awal aja ya, M0 kadar air awal ya. Berikutnya kita hanya menghitung ya dari perubahan air ya, gitu. Jadi maksudnya itu, jadi berikutnya itu tidak perlu kita ngoven sampel lagi gitu ya. Oke, nah berikutnya ini yang tahapan yang cukup krusial juga ya, selain menentukan kadar air kritis adalah juga kita menentukan kurva sorpsi isotermis air. Kita harus menentukan kurva sorpsi isotermis air, di mana dengan kurva ini kita nanti akan bisa menentukan nilai slope ya, nilai B. Itu yang diperoleh kan. Jadi nanti dari kurva sorpsi isotermis itu ya, kita akan bisa memperoleh nilai B ya, dan juga nanti untuk menghitung nilai ME pada kondisi penyimpanan yang diinginkan ya. Jadi parameter B dan ME bisa digunakan dengan menggunakan kurva sorpsi isotermis ini ya. Oke. Nah, ini tahapannya ya. Jadi untuk membuat suatu kurva sorpsi isotermis, kita siapkan larutan atau kondisi chamber ini dengan menggunakan desikator kalau di lab ya. Kita siapkan desikator minimal mungkin 5 gitu ya, 5 desikator dengan variasi RH yang berbeda-beda dari rendah sampai ke tinggi ya. Di sini kita tetapkan misalkan dari 0,1 sampai ke 0,85 gitu ya. Jadi bisa digunakan. Nah, untuk membuat RH 11%, kita gunakan larutan LCL, larutan garam jenuh ya. Jadi apa sih larutan garam jenuh? Itu larutan yang ada fraksi-fraksi padatannya yang nggak larut, sehingga kita di sini seperti ada kita sebut dengan, kalau bahasa Inggrisnya itu slurry ya. Slurry itu seperti bubur ya, seperti bubur garam gitu. Jadi ada fraksi garam yang tidak larut gitu ya. Jadi masih ada garam, padatan garam ya, yang di dalam ini yang tidak larut ya. Itu namanya garam jenuh. Nah, kemudian untuk 22,5% kita gunakan potasium asetat ya, CH3COO K, ini kan diganti garam ya, jadi K. Tapi ini hati-hati ya, kalau ini bisa bau asetat ya, sama asetat atau bau asetat kan lumayan menyengat ya. Kemudian ini magnesium klorida, ini memberikan RH 32,8, kemudian kalium potasium karbonat ini 43. Jadi nanti bisa dipilih, misalkan kita pilih ini ya, yang mana yang murah gitu ya, pilih biasanya, atau mana yang tersedia di lab ya. Misalkan ini, dan biasanya NaCl itu favorit ya, paling murah kan ya, garam dapur ya. Ini biasanya dipilih, dan terakhir KCl. Jadi misalkan kita pilih 1, 2, ini magnesium 4 sama mungkin ini ya. Nah, jadi mungkin ini nggak usah ya. Nah, ini bisa udah punya berapa garam kita nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 titik ya. Oke, jadi kita buat 5 larutan garam jenuh. Jadi untuk catatannya, garam jenuh tadi ya, itu sebenarnya sudah diberikan keterangan di bawah gambar tadi ya. Kalau LiCl kan sekitar 0,115 ya. Jadi RH-nya yang diperoleh adalah 11,5% RH ya. Potasium asetat atau kalium asetat itu 22,5 ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini ya, dalam pembuatan larutan garam jenuh ya, garam yang tidak terlarut atau bubur ayam ya, slurry tadi, itu harus menutup seluruh bagian bawah wadah ya. Jadi usahakan ada di bagian bawah wadah itu, kita misalkan menyiapkannya pada gelas piala ya, atau petri dish ya, petri dish yang cawan petri yang tinggi gitu, yang gede, yang lebar. Nah, itu garamnya itu padatan yang larut itu menutupi di bawah gitu ya. Kemudian kristalnya tidak boleh menonjol ya. Ini ketentuannya, kalau menonjol berarti terlalu pekat sekali ya, gitu ya. Artinya airnya kurang gitu nanti ya. Kemudian selama percobaan ya, itu mungkin akan berubah itu saat dibuka, ditutup ya, atau ada perubahan kelembaban ya, itu bisa berubah ya. Sehingga ini untuk menjaga saat dibuka itu nanti kita juga sekali-kali harus mengaduk gitu ya, diaduk itu bubur garamnya, agar nanti kondisi RH-nya bisa dipertahankan ya.
Nah, kemudian perlu diperhatikan ya garam-garam KBr, LiCl ya. Mungkin sodium nitrit, nitrat senyawa yang beracun juga jika mengkontaminasi makanan. Jadi umumnya sampelnya yang diuji untuk substitutarimis ini sebaiknya jangan dimakan ya, jangan untuk diujikan untuk uji sensori ya. Kemudian ya asam asetat nih, biasanya kan tadi yang ada kalium asetat ya, itu otomatis bau khas cuka yang bisa mengganggu, merusak flavor ya. Sodium nitrit ya, nitric oxide bisa mengkatalisis lipid ya, ini juga bisa mengganggu sampel menjadi memicu ketengikan ya. Jadi hal-hal ini perlu diperhatikan agar sampel yang diukur untuk pembuatan substitutarimis ini jangan diujikan ke sensori ya, jadi memang harus dibuang saja setelah diuji. Oke, nah berikutnya untuk penentuan kurva substitutarimis setelah kita melakukan percobaan. Jadi saat kita memasukkan sampel di dalam chamber desikator tadi ya, dari dalam kan kita siapkan 5 desikator yang kita pilih 5 gitu misalkan ya. Kalau di sini ditunjukkan sampai ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 ya. Mungkin kalau 8 ya, kalau memang di lab banyak lebih bagus memang ya. Tapi kalau nggak cukup ya bisa 5 saja ya. Nah, nanti saat kita masukkan ya, itu kan kadar air awal ya, tadi kan mendekati 0 kan kadar air awal tuh ya. Nah, kemudian saat disimpan ya, pada jam misalkan jam ke-10, jam atau ke-12 ya, biasanya ke-12 ya favoritnya, 12 jam, 24 jam, kemudian setelah 24 jam ada juga ke jam yang 48 ya, sampai ke 72 jam ya. Jadi kan itunya setengah hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu ya. Jadi nah, pertambahan ini ini yang diukur adalah kadar air ya. Kadar air dinyatakan dalam gram per 100 gram solid ya. Jadi ini dalam persen, tapi 100 gram solid ya. Persennya adalah basis kering ya. Ini masih berupa peningkatan kadar air. Nah, yang mana sih yang disebut dengan kadar air kesetimbangan? Itu adalah ini, kalau sudah mencapai berat konstan ini ya. Jadi di sini kita bisa mencari nilai kadar air konstan ya, maaf. Ini kan kira-kira di sini nih ya. Nah, ini adalah kadar air kesetimbangan untuk pada kondisi RH 11,3%. Kadar air kesetimbangannya di sini ya. Nah, RH ini kan kalau di produk pangan sebenarnya adalah AW ya. Kalau sudah mencapai kesetimbangan itu adalah AW ya, atau water activity ya. Itu kan sama dengan RH dibagi 100 kan ya. Jadi itu. Oke. Jadi di sini untuk misalkan di sini untuk RH-nya 43,2%, artinya AW-nya adalah 0,43. Kita memperoleh data. Nah, di sini adalah data untuk nilai kadar air kesetimbangannya di sini kira-kira berapa ya. Jadi nanti akan diperoleh kira-kira 11. Sebenarnya gini bisa dihitung. Jadi seperti tadi saya contohkan waktu mengukur kadar air kritis ya. Jadi kadar air ini ya, kita nggak perlu mengukur semua titik ini ya. Jadi yang perlu diukur kan di awal sini aja. Kita punya data kadar air awal ya, M0 ya. Nanti dari M0 ini yang perubahan ini kan yang berubah adalah penambahan berat air, sehingga yang kadar air di sini, kadar air di sini itu semua bisa dihitung ya. Jadi dengan menggunakan yang berubah itu adalah airnya, kita jumlah airnya, yang bobot airnya yang berubah gitu ya. Jadi cukup di awal saja kita melakukan pengujian atau pengukuran kadar air dengan menggunakan alat ya. Berikutnya kita cukup hanya nimbang sampelnya. Jadi misalkan sampel awalnya tadi kita berikan contohnya adalah W0, W sampelnya adalah misalkan 5 gram gitu ya. Misalkan di sini meningkat menjadi 5,2 ya, berarti airnya nambah 0,2 gram. Di sini ditimbang menjadi 0,53 misalkan. Nah, artinya airnya sudah meningkat di sini menjadi berapa? 0,13 dan seterusnya. Jadi nanti kadar air di sini bisa dihitung berat air dibagi solid gitu ya. Oke, jadi di sini kan kita sudah tahu dari data M0 ini, kita sebenarnya tahu ya berat airnya berapa ya. Berat solidnya berapa kan sudah tahu, karena kita yang ukur pasti kita tahu datanya ya. Jadi nanti tinggal penambahan berat airnya, jumlah air, jadi nanti akan meningkat gitu ya. Yang tinggal dihitung saja. Jadi penyebutnya sama kan, berat solidnya tetap terus, pembilangnya yang akan berubah ya.
sesuai dengan penambahan berat air yang terabsorpsi. Makanya disebut dengan sorpsi kan, sorpsi isotermik sorpsi pada kondisi suhu yang konstan. Jadi mestinya ini idealnya apa, kita menggunakan inkubator dan juga ada di ruang penyimpanan yang suhunya itu bisa dibuat fix gitu ya. Ini yang kadang-kadang suka tidak care ya, kadang-kadang kita nggak mengatur suhu gitu ya, mestinya suhunya dibuat fix. Misalnya harusnya ada juga inkubator yang inkubatornya itu bukan skala lemari gitu, tapi ruangannya itu menjadi inkubator gitu. Jadi ruangan kayak gudang itu ada setting suhu dan setting kelembaban ya. Oke, kira-kira ini ya gambaran untuk nah nanti dari data-data apa yang diperoleh ini ya, nilai ini kan ME dapat di sini, ME dapat di sini. Untuk RH65 dapat ME-nya sekitar di sini ya 14%. Kemudian 75 RH-nya ME-nya adalah sekitar 16,5, dan yang RH paling tinggi ini ya 84 kita peroleh sekitar 21 saya di sini ya. Kita memperoleh data-data kadar air keseimbangan. Ini sebenarnya kadar air keseimbangan pada RH atau AW tertentu ya, dicatat terus ya gitu. Jadi ini saya tuliskan ya, pengukuran kadar air sampel cukup dilakukan sekali di awal ya, sebelum percobaan atau penyimpanan pada RH tertentu ya. Jadi misalkan pada hasil pengukuran kadar air sampel ya, itu adalah 1,83 gram H2O per 100 gram solid ya awalnya ya, dan berat sampel yang digunakan adalah 10 gram ya. Maka setelah disimpan selama 12 jam misalkan pada RH tertentu, itu ternyata berat sampelnya naik menjadi 10,48 ya. Berarti yang naik itu adalah airnya, jadi fraksi air yang naik. Jadi beratnya naik menjadi 0, jadi beratnya air tambah menjadi 0,48. Jadi kadar airnya akan menjadi 2,31 gram H2O per 100 gram solid ya. Jadi misalkan ini ya, yang menambah adalah kan fraksi gram solidnya kan selalu tetap ya. Jadi tinggal penambahan airnya saja yang itu ya. Jadi nanti fraksi tinggal dihitung ya, nggak perlu kita setelah 12 jam ngukur pakai oven lagi, setelah 48 jam atau setelah 2 hari ngukur dengan oven lagi, tidak perlu ya. Jadi cukup sekali di awal ya. Oke, nah dari nilai RH kan sama dengan AW ya. AW itu sama dengan RH bagi 100 ya. Jadi inilah nilai, misalkan percobaannya contoh hanya 4 yang dilakukan, kita peroleh kadar air keseimbangan. Tadi sudah saya tunjukkan ya, cara mencari kadar air keseimbangan adalah yang sudah beratnya konstan ya, itulah set ditarik, nah itu kita peroleh kadar air keseimbangan disebutnya ya. Oke, jadi pada RH atau pada penyimpanan RH 32% atau AW nya menjadi 0,324 ya, 0,324 maaf, itu ME nya adalah 0,049, dan di sini 0,056 AW nya kita peroleh ME nya adalah 0,0774. Nah di sini sudah perhatikan fraksinya tidak persen ya, tidak per 100 gram tapi gram H2O per gram solid ya. Jadi dari ini nanti kita plotkan ya, sebagai sumbu X adalah AW, sebagai sumbu Y adalah untuk kadar air keseimbangan. Jadi nanti dari plot hasil dengan AW ya, dengan yang di sini adalah ME ya, kita sudah dapat ME kan tadi, kadar air keseimbangan. Nanti akan kita plotkan ya, dan kita buat regresi linear ya, sehingga akan kita peroleh nilai Y sama dengan A plus BX misalnya, B nya sebagai slope ya, dan nilai R kuadratnya berapa ya. Oke, nanti di sini kita bisa menetapkan nilai apa yang diperoleh, yang kita cari nilai slope ya, nilai B ya. Kemudian kita juga bisa mencari nilai ME pada kondisi RH tertentu, kan tinggal memasukkan persamaan ini ya. Jadi misalkan pada RH atau AW itu adalah sebagai X ya, AW nya, jadi nanti Y nya itu adalah ME ya, tinggal masukkan persamaan, kita dapat nilai ME yang diinginkan. Berapapun RH yang diinginkan, kita bisa menghitung ya nilai ME. Oke, ini adalah ilustrasi dari hasil percobaannya ya. Jadi untuk nilai R kuadrat 0,9 ya, 2 ya. Ini sekarang ada 2 ya, kita coba di sini. Jadi ini nilai seperti saya ilustrasikan sebelumnya ya, nilai kadar air keseimbangan di sini sebenarnya ME ya pada AW tertentu, aktivitas air tertentu ya.
ada berapa titik yang kita uji, 1 2 3 4 tadi 4 titik ya, yang merah ya. Oke, jadi kita bisa dari kurva subsist histeresis kita bisa memperoleh nilai slope ya, nilai B ya, dari untuk menghitung umur simpan yang diperlukan dalam persamaan Arrhenius, nilai B dan nilai ME ya. Nilai ME ditetapkan dari persamaan ini. Misalkan kita ingin mencari nilai ME untuk persamaan garis yang kita ambil yang ini ya sebagai contoh. Nilai ME untuk RH 75% itu berapa? Misalkan disimpannya di RH 75%. Kita tinggal memasukkan dalam persamaan tersebut ya. Jadi untuk ME ya itu sama dengan RH 75% kan 0,75. Jadi tinggal dikalikan 0,1790 dikalikan dengan 0,75 dikurangi 0,0020 gitu. Di situ kita akan peroleh nilai berapa? Kita akan peroleh nilai ME. Ya, kadar air keseimbangan dalam gram H2O per gram solid ya. Oke, berikutnya jadi kita bisa menetapkan kadar air keseimbangan dari persamaan subsist histeresis yang diperoleh ya, seperti yang sudah kita bahas. Ini kita hasil dari tadi, contoh untuk plottingnya sudah kita bahas. Nah, kemudian untuk permeabilitas kemasan ya, tadi sudah kita singgung juga sebelum di awal ya, bahwasanya yang biasa kita ukur pertama adalah WVTR ya, Water Vapor Transmission Rate, atau transmisi uap air, laju transmisi uap air, kecepatan transmisi uap air, biasanya dinyatakan dalam gram meter persegi per 24 jam misalnya ya. Kalau dalam jam biasanya 24 jam atau per hari ya, jadi biasanya ada tulisannya 24 jam ya. Oke, yang lebih tepat. Kemudian nah, nilainya itu ditentukan oleh perbedaan RH ya, perbedaan RH antara satu sisi kemasan ya, di sebelah luar atau dalam kita sebut ya, dari kemasan saat pengukuran ya, RH-nya berapa, perbedaan RH-nya itu kalikan nilai P0 ya. Jadi tadi sudah kita singgung bahwasanya WVP ya, nilai K per X atau nilai WVP, Water Vapor Permeability, itu sama dengan WVTR dibagi dengan delta P ya, perbedaan antara tekanan uap air di sebelah dalam dengan di sebelah luar, di sisi A dengan sisi B dari kemasan. Jadi itu yang maksudnya di situ ya. Jadi perlu nilai P0 ya, karena nilai RH ya itu adalah P per P0. Jadi itu akan kita bisa menentukan perbedaan nilai P-nya itu dari nilai RH kalikan P0 ya. Jadi kalau kita punya nilai maaf ya, sebentar. Kan tadi sudah saya singgung RH itu sama dengan P dibagi P0 ya sebenarnya. Jadi otomatis untuk nilai P yaitu adalah RH dikalikan dengan P0 ya. Jadi makanya untuk delta P artinya perbedaan antara RH dikalikan dengan P0 ya, delta P-nya. Jadi P1 kurang P2 itu sama dengan RH1 kurang RH2 dikalikan P0 nya ya. Oke, jadi itu yang penting ya. Untuk sekali lagi ini untuk mempermudah, saya tuliskan kembali di sini perbedaan untuk nilai WVP ya, WVTR bagi delta P. Jadi nilai WVTR dibagi dengan P0 kalikan RH di dalam ya per 100, karena RH kan biasanya dinyatakan dalam persen, jadi harus di per 100 kan, dan RH luarnya per 100 ya. Jadi ini karena rumus tadi sudah saya tuliskan ya, P per P0 kali 100 ya. Jadi kita akan delta P nya itu adalah perbedaan RH dikalikan P0 gitu ya. Jadi perbedaan RH adalah perbedaan kondisi pengujian kemasan ya, bukan di antara kondisi pengujian dengan kondisi penyimpanan. Ini tidak ada hubungannya dengan kondisi penyimpanan, tapi ini di sanalah hubungannya adalah delta P ini adalah kondisi saat menguji permeabilitas kemasan, saat menguji WVTR ini gitu ya, delta P di sini. Oke, jadi permeabilitas kemasannya dinyatakan dalam gram meter persegi per D ya, hari ya, lebih tepatnya hari. Jadi kita cari sebagai contoh ini ya. Jadi nanti ada contoh di tabelnya ya. Jadi kalau kita gunakan ini
dengan alat permatrong yang sebelah kiri ini ya. Jadi kita tadi sudah sampaikan sebelah sisi ini adalah plat kemasannya ini di sini. Yang hitam di sini ya. Ini adalah film kemasan. Jadi sebelah kiri sini kita gunakan gas nitrogen kering ya, sama sekali tidak ada air di sini, 100% nitrogen. Jadi airnya 0%, RH-nya 0%. Sementara di sini gas nitrogennya kita lewatkan dalam air ya. Jadi RH-nya 100% di sini ya. Jadi nanti ada perbedaan di sini RH-nya 0%, di kanan RH-nya 100% gitu. Ya. Itu untuk permatrong ya. Nah, sebelah kanan ini biasanya menggunakan gravimetri. Jadi kita gunakan ini adalah sampel film ya, sampel film. Nah, ini ada satu cara seperti ini. Di filmnya itu ditaruh di dalam air ya. Air artinya kan 100% RH ya. Kemudian di atasnya di dalam chamber ini desikator, ini adalah gambaran desikator ya untuk di lab. Ada desikan ya, desikan. Jadi nanti airnya akan terpacu untuk menguap ya. Terjadi berarti di dalam ruang chamber ini adalah RH-nya 0%, di dalam sini RH-nya 100%. Sebenarnya bisa dibalik juga ya, bisa dibalik juga. Kita biar lebih ngirit, biasanya kan cup-cupnya kecil ya, jadi ditaruh chamber ini. Justru kondisi chambernya ini yang dimodifikasi ya. Jadi kemudian di dalam cup-cup kecil itulah yang diisi dengan desikan ya. Jadi nanti filmnya ditaruhnya di sini, di dalamnya ada desikan. Jadi sama aja konsepnya. Jadi perbedaannya adalah bisa 100%. Atau kalau kita gunakan larutan garam jenuh ya, sesuai dengan RH garam jenuh. Misalkan kita gunakan K2SO4 ya, itu RH-nya bisa 97 ya, sudah 97%. Jadi perbedaan RH antara di dalam dengan di luar. Itulah untuk mencari nilai delta P ya. Nilai delta P itu adalah nilai P0 dikalikan selisih RH ya. Itu yang penting. Nah, dalam kasus permeabilitas kemasan sebenarnya lebih bagus kalau kita mengukur sendiri dengan menggunakan kemasan yang jadi ya, kemasan bentuk seperti ini ya. Jadi bukan filmnya. Kenapa saya bisa sampaikan kalau filmnya flat filmnya, lembarannya mungkin permeabilitas sangat kecil, permeabilitasnya mungkin 0 bahkan ya, nggak bisa nembus lagi ya. Tetapi justru pada sambungan ini ya, kenapa? Karena 0, karena ada lapisan aluminium foil ya. Aluminium itu kan sangat kedap terhadap gas, terhadap uap air, jadi permeabilitasnya 0 ya, karena ada lapisan aluminium. Tetapi sebenarnya pada sambungan masih bisa memberikan nilai permeabilitas, karena ada kemungkinan bocornya masuknya dari sambungan-sambungan ini, karena lapisan paling dalam adalah LDPE yang umumnya sebagai adhesifnya ya. Jadi lebih bagus kalau diuji seperti ini ya. Kalau kita punya desikator seperti ini ya, desikator di sini adalah biasanya alas yang ada plat itu ya, penyangganya. Nah, di bawahnya itu diisi garam jenuh ya, misalkan ya, garam jenuh dengan atau dengan air. Kalau dengan air destilata berarti kita mengkondisikan RH-nya 100% di dalam chambernya. Nah, nanti di dalam kemasannya ini diisi dengan CaCl2 ya, produknya dibuang ya, atau kalau kita menguji dari perusahaan biasanya kalau di lab kita bisa minta kemasan yang masih kosong gitu ya, kemasan kosongnya, kemudian kita isi CaCl2, kita seal rapat ya, kemudian kita timbang berat nolnya, berat ke 0. Setelah itu masukin chamber, berapa pertambahan beratnya nanti dimonitor ya. Jadi pertambahan berat itulah nanti kita buat kurvanya ya, pertambahan berat. Ini ada delta W ya, pertambahan berat ya. Jadi dimonitor. Jadi untuk mengukur ini di sumbu X ini adalah di sumbu X ini adalah biasanya hari ya. Mungkin pertama bisa diukur juga dengan jam, tapi lebih bagus dengan hari ya. Dan di sumbu Y ya, di sumbu Y sini ini adalah delta W, jadi penambahan berat atau penambahan air di sini ya. Jadi air yang masuk dalam kemasan. Jadi nanti kita setelah mencapai kesetimbangan ya kita hentikan. Jadi sebelum mencapai kesetimbangan kita bisa buat kurvanya ya. Jadi kurvanya tidak diikutkan ya, kalau udah sampai jenuh kan artinya ini nggak ikut ya. Jadi hanya yang di peningkatan sini aja ya, kan ini ada seperti kurva patah ya. Ada dua kurva yang kita ambil yang di sini yang awal ya. Jadi slope-nya itu berapa? Jadi pertambahan kadar air ya. Jadi ini jenuhnya kan artinya mungkin
kemampuan CaCl2 atau penyerap airnya sudah jenuh gitu, jadi flat gitu, ya. Jadi kita peroleh nilai slope dibagi luas sampel ya, itu adalah menunjukkan WVTR. Jadi satuannya adalah gram per meter persegi per hari ya. Di sini tergantung dari kondisinya, misalkan RH-nya 95% dan suhunya kita atur pakai inkubator 38 derajat Celcius ya. Jadi nanti kita dari 38 ini kita bisa mencari nilai P0 ya. Ini RH ini menjadikan delta RH sudah, karena nanti yang satu diisi CaCl2 artinya RH-nya 0, yang satu lagi diisi garam jenuh, yang larutan garam jenuh yang RH-nya 95%. Jadi ini adalah delta RH-nya ini ya, 95% atau 0,95 ya. Nanti tinggal dicarikan untuk mencari delta P ini adalah delta RH ya, delta RH. RH-nya kalau bukan dalam persen tapi sudah dibagi 100 ya, dikalikan dengan P0 ya. Oke, ini kita peroleh delta P ya. Oke, ini untuk cari delta P. Jadi kita sudah peroleh nilai permeabilitas ya. Jadi lebih bagus memang kalau diukur sendiri. Kalau data dari supplier ya, kadang-kadang yang diberikan itu adalah datanya itu film lembaran ya, film lembaran ya, seperti ini. Yang di sini sudah ada lapisannya banyak ya, ada multi layer ya. Jadi kalau yang diuji di sini ya bagus dia, ya mungkin WVP-nya 0 gitu, WVTR-nya 0 karena udah ketahan oleh aluminium foil ya, alufoil itu kan sangat kedap ya, jadi bisa 0 ya. Padahal mungkin nanti di sambungan sini ya, di sambungan saat membentuk kemasan kantongnya itu ya, kemasan itu yang akan memberikan risiko ada bocor ya. Jadi lebih bagus kalau diukur sendiri ya, seperti tadi kita bahas ya. Nah, ini ada satu contoh, ini dari pabrikan Permatrong ya, saya ambil datanya ini. Jadi ini menunjukkan pentingnya mengukur permeabilitas kemasan akhir, bukan film lembarannya ya. Sebagai contohnya ada jenis plastik, ini plastik yang murni ya, single layer, makanya masih ada datanya ya, WVTR-nya kurang dari 0,05 gitu ya. Nah ternyata saat berupa kemasan kan sangat kecil nih, 0,005 ya. Tapi saat kemudian diukur berupa kemasan bentuknya ya, setelah di seal gitu, ternyata WVTR-nya berapa nih? 0,021, meningkat ya, jauh. Ini 0,010, meningkat semua. Jadi semuanya lebih tinggi dibandingkan data berupa lembarannya ya. Jadi WVTR kemasan itu sebenarnya penting untuk diuji ya, berupa kemasan bukan berupa film ya. Kalau nanti Anda mengukur ini, sebaiknya harus diukur berupa kemasannya. Ini juga ya, terhadap oksigen OTR juga konsisten. Jadi OTR yang di film ya itu sudah kecil sekali, mendekati 0, tapi kemasannya ya ternyata masih ada bocor ya, sampai lebih tinggi ya. Oke ya, jadi ini motivasi bagi kita mengukur permeabilitas bukan film lembarannya, tapi yang sudah kemasan bentuknya ya, itu yang lebih urgent yang untuk diukur ya. Oke, nah ini contoh untuk penentuan nilai permeabilitas ya. Tadi misalkan untuk ini datanya kebetulan tidak bulat ya, kondisi suhu pengujiannya 37,8 derajat Celcius ya, dengan RH 100% ya. Jadi RH-nya artinya perbedaan RH 100%, yang di luar 0 yang 100 gitu dengan Permatrong ya. Nah untuk mencari nilai P0 karena 37,8 kita harus melakukan ekstrapolasi ya. Kita lihat di sini 37,8 kan antara di sini ya. Jadi harus dilakukan ekstrapolasi ya. Nah, contoh ekstrapolasi adalah ini di sini ya. Cara ekstrapolasi itu kita mencari nilai yang belum ada di tabel gitu ya. Di sini kan adanya 37, di sini 38. Jadi pada suhu 37 P0-nya adalah 47,067. Pada suhu 38 P0-nya adalah 49,692 ya. Jadi nilai dari P0 pada suhu 37,8 ya, berarti kita antara di sini ya kira-kira posisinya. Jadi kita cari, artinya adalah 37 ini ditambah nilai di sini 0,8 dikalikan selisih ini ya. Jadi ini saya tuliskan di sini P0-nya pada suhu 37,8 itu adalah, ini namanya interpolasi ya, 47,067 ditambah 0,8 dikalikan selisih dari 49,692 dikurangi
47,067 ya. Jadi kita peroleh P0 nya sama dengan 47,067 tambah 2,10 ya. Maaf, 2,10 ini belum dikali 0,8 ya, maaf, ini masih harus dikoreksi dulu ya. Oke, jadi itu contohnya mencari P0. Nah, kemudian nilai P0 ini kita pakai untuk mencari nilai delta P ya. Kenapa delta P nya langsung P0? Karena nilai RH nya 100%. 100% bagi 100 kan 1 ya. Jadi kasus ini perbedaan delta P nya itu 100%. Jadi 1 beda. Jadi makanya delta RH nya itu 1 ya. Jadi 49,1670 kali 1 gitu. Jadi oke, saya kira ini ya untuk mencari permeabilitas ya. Jadi ini tabel ya yang bisa untuk mencari kondisi suhu dengan kondisi tekanan ya, tekanan uap air. Tekanan uap air pada kondisi suhu tertentu ya. Ini ini artinya tekanan uap air yang jenuh kita sebut dengan P0. Ini adalah nilai P0 ya. Di sini adalah nilai P0. Oke, nah kemudian setelah kita menghitung semua, jadi kita tadi sudah di percobaan tadi kita sudah bisa menghitung data-data yang diperlukan ya untuk persamaan Labuza yang model 1 ya. Jadi data berat awal, WS-nya berapa, kadar air awal ya M0, kadar air kritis ya MC. Jadi M0 itu sangat penting ya, karena nanti untuk menentukan MC, menentukan MB, ME untuk saat membuat kurva subsidi isotermis ya. Ini sangat dibantu dengan data awal ini, data kadar air awal M0 nih ya. Yang berikutnya kan tinggal menghitung saja, tidak perlu mengukur ya. Kemudian kadar air kesetimbangan kita ukur dengan menggunakan persamaan kurva subsidi isotermis juga ya. Tekanan uap air murni P0 kita bisa cari ya, ini tekanan uap air murni dari kondisi penyimpanan ya, bukan kondisi penyimpanan. Jadi tadi P0 yang kita cari yang di permeabilitas adalah P0 saat mengukur suhu, mengukur BVTR ya. BVTR itu yang P0-nya di sini beda dengan P0 yang ini. P0 yang ini adalah P0 kondisi penyimpanan, sedangkan P0 yang saat mengukur permeabilitas adalah P0 saat kondisi pengukuran BVTR ya. Kemudian luas kemasan kita hitung ya, kita ukur dan kita masukkan semua data-datanya ya, lengkap semuanya sudah dapat ya, masukkan dalam persamaan Labuza sehingga kita akan bisa memperoleh nilai umur simpannya ya. Nah, nanti umur simpan yang diperoleh dalam satuan jam atau hari ya, biasa kita udah langsung hari karena nilai BVTR-nya hari ya. Kemudian pada kondisi suhu penyimpanan tertentu dan suhu penyimpanan normal ya. Dan suhu umur simpannya bisa diperoleh, dapat dikonversi menjadi bulan atau tahun ya. Oke, jadi ini intinya. Jadi kita tinggal masukkan nilai ME pada kondisi RH yang diinginkan dikurangi dengan M0 ya, kadar air awal, dibagi dengan ME dikurangi dengan kadar air kritis ya. Kemudian dibagi dengan, jadi nilai ln-nya ini semua ya, dibagi dengan WVP ya, water vapor permeability ya, nilai luas kemasan, berat solid dalam kemasan, kemudian nilai tekanan uap air jenuh untuk kondisi penyimpanan yang dicari, dan nilai B dari slope kurva subsidi isotermis ya. Oke, jadi bisa kita hitung semuanya ya. Nah, ini contoh yang Excel ya, nanti akan saya tunjukkan file Excelnya. Jadi dari data jenis produk wafer ya, ini ada persamaan Labuza yang kita sudah bahas yang akan kita hitung ya, dengan untuk memudahkan nanti di Excel nih diurutkan aja kadar air kritis berapa yang kita peroleh, kemudian luas kemasannya dihitung dalam meter persegi ya, kadar air awal ya, kemudian BVTR dimasukkan ya, kemudian kadar air awal dalam bentuk basis kering ya, kemudian untuk basis robot solidnya adalah 19,756 dari perhitungan ya, perhitungan dari fraksi solid gitu, fraksi solidnya ini dikalikan dengan berat ini ya, ini yang disebut dengan bobot solidnya. Kemudian tekanan uap air jenuh untuk pada suhu penyimpanan, kan kita cari suhu penyimpanannya 75% misalkan ya, berarti 31,824. Sedangkan ini adalah P0 untuk kondisi pengujian ya, kondisi pengujian kan di sini 38 derajat, ini kebetulan dibulatkan aja 38 di sini di kasus ini, contoh kasus RH-nya 95%. Jadi tekanan permeabilitas ini 0,0071 itu diperoleh dari nilai BVTR dibagi dengan P0 ini dikalikan dengan 0,95 karena RH-nya 0,95. Jadi ini perbedaannya antara 0% dengan 95% gitu, ya. Oke, jadi
kita dari kurva sosiotermis, kita hasil percobaannya misalkan ini ya, kita peroleh. Nanti kita masukkan dalam persamaan. Bisa Anda langsung di sini juga boleh langsung, jadi slope sama dengan nanti di AW ini sebagai sumbu X, yang ME sebagai sumbu Y ya. Intercept ini sama dengan intercept, datanya ambil dari sini ya. R kuadrat juga datanya diambil dari sini ya. Jadi ini sebagai Y, ini sebagai X ya. Itu yang apa yang kita sebut dengan persamaan sosiotermis ya, dengan R kuadrat yang cukup tinggi ya, 0,999. Saya kira bisa dipakai ya, linear ya, jadi valid ya untuk dipakai. Nah di sini kita bisa menghitung. Nah ME pada RH 75%, tinggal masukkan persamaan ini ya. Jadi nanti ME sama dengan ME kan sama dengan Y kan, berarti tinggal apa, slope-nya ini dikalikan dengan 0,75 ya, dikurangi dengan intercept-nya ini karena ini minus ya. Kita peroleh 0,0710 ini. Oke, nah berikutnya kita tinggal menghitung ya, masukkan nilai ln ME kurang M0 gitu ya, kurang dibagi dengan ME kurang MC. Ini mungkin di bagian yang lain nanti bisa dilihat ya, untuk faktor pembagi bawahnya, K per X kalikan A per WS kalikan penal per B sebagai pembagi, sehingga kita peroleh ini dibagi ini menjadi 403 hari ya. Jadi kira-kira menjadi 13,4 bulan ya. Ini cukup logis ini ya. Produk yang kering kan kalau dari aspek kerenyahan bisa dipertahankan sampai 13 bulan gitu ya. Tapi mungkin dari aspek perubahan rasa, cita rasa ya, ketengikan mungkin sudah lebih cepat dari ini gitu. Tapi dari aspek kerenyahan kita bisa mempertahankan sampai 13,4 bulan ya. Nah mungkin untuk lebih mudah kita switch ke Excel ya. Kita lihat switch ke Excel. Nah ini adalah wafer ya, contoh kasus wafer ya. Jadi Anda perhatikan di sini ya, untuk selnya 20, cara menghitung untuk kadar air kritis ya, ini dari hasil percobaan ya. Kita hitung kadar air awal dalam basis basah dulu ya, ini kita peroleh 0,0122. Luas permukaan kesemasan tinggal diukur ya, dari dimensi ukurannya panjang kali lebar, dua sisinya, jadi total ya dikalikan 2 ya. Kemudian WVTR nya dihitung ya, kita peroleh ini misalkan 0,3367. Jadi kadar air untuk yang basis kering ya, tinggal yang D7, ini ada D7 adalah kadar air awal yang basis basah ya, dibagi dengan 1 dikurangi D7 ya. Kalau dari basis basah ke basis kering saya kira sih mudah ya. Biasanya kalau dari basis kering ke basis basah, nah itu yang suka agak bingung ya. Makanya tadi saya berikan persamaan-persamaannya ya. Kemudian bobot solid awal ya, itu adalah 19,756 ya, dari nilai D4 dikurangi D4 itu adalah beratnya, berat total 20 dikurangi dengan fraksi airnya gitu. D4 kali D7 itu salah satu caranya ya, atau kita bisa juga menggunakan D4 dikalikan dengan fraksi solid, itu juga bisa, nanti ketemunya sama ya, akan perlu nilai ini ya. Kemudian tadi bisa kita jelaskan ini. Kemudian untuk slope ya, slope kita cari nih slope dari K4 hingga K6 ya. Jadi K slope-nya nilai Y nya ini dulu masukkan Y, dan C4 dengan C6, dan untuk sebagai sumbu X ya. Dan intercept kita cari di sini ya, ini juga sama ya, Y, X, kemudian nilai R kuadratnya. Nah setelah itu kita cari nilai ME nya ya, dengan masukkan persamaan itu ya, D16 kan di sini ya, D16 ya, slope kalikan dengan 0,75, itu adalah nilai RH ya, nilai AW nya adalah 0,75 ditambah dengan nilai intercept ini ya. Jadi nilainya minus, jadi nilainya minus ya. Oke, jadi mengurangi ya sebenarnya. Jadi ini adalah nilai ME, kadar air keseimbangan. Nah setelah itu kita bisa ukur nih ya.
Jadi nilai yang ini adalah nilai ln dari ME dikurangi M0 dibagi dengan ME dikurangi MC, ya, ini yang di sini. Kemudian ini adalah nilai dari hasil persamaan ini, ya, WVP dikalikan dalam kurung luas permukaan dibagi dengan berat solid dikalikan dengan P0, ya. P0-nya adalah P0 untuk kondisi penyimpanan. Jadi kita pakai yang ini 31,824, makanya di sini adalah D12, ya. Oke, D12 dibagi dengan D16. Oke, udah betul semua, ya. Jadi kita peroleh ini adalah nilai yang pembilang dibagi dengan penyebut, ya. Penyebutnya kan ini, ya. Yang di bawah ini penyebut. Ini adalah pembilangnya ln ini. Oke, jadi umur simpannya adalah pembilang bagi penyebutnya ini. Kita peroleh 403 hari, atau kalau dalam bulan adalah nilai ini dibagi 30, ya. Oke, saya kira ini sangat logis dari hasil yang diperoleh, ya. Ini untuk metode pendugaan umur simpan menggunakan persamaan Arrhenius yang model 1, ya. Jadi untuk yang produk-produk yang kering, yang tidak mengandung kadar gula yang tinggi, yang produknya itu bisa memiliki kadar air kesetimbangan, ya. Jadi saat diukur itu bisa memperoleh kadar air kesetimbangan, ya. Oke. Tapi kalau nanti produknya ternyata kita tidak bisa mengukur kadar kesetimbangan, ya, sehingga kita tidak bisa membuat kurva substitusi tidak bisa dibuat, ya. Kita menggunakan model yang kedua, ya. Jadi nanti model Arrhenius, model persamaan Labuza yang kedua itu tidak ada nilai ME dan tidak ada nilai B, ya. Jadi ini nilai ME kadar air kesetimbangan dan nilai slope ini tidak digunakan, ya. Itu yang kita akan bahas untuk model yang kedua.